Ya, rekonstruksi tragedi Kanjuruhan digelar di lapangan sepak bola Mapolda Jawa Timur pada Rabu lalu. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras menilai ada kejanggalan dalam rekonstruksi serta intimidasi terhadap korban. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Sekjen Federasi Kontras Andi Irfan. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam, Ya, Mas. Kita melihat rekonstruksi pada hari Rabu begitu ya. Apa saja kejanggalan yang ditemukan oleh Kontras di sana? Ya, kami menyaksikan kurang lebih sekitar berapa jam itu, 2-3 jaman ya. Rekonstruksi itu saya pikir justru menutupi fakta yang sebenarnya, terutama fakta paling penting, yaitu saat aparatur BRIMOB menembakkan gas air mata ke tribun, ke sejumlah tribun. Tidak satu tempat saja, itu berkali-kali, ke tribun 13, ke bagian selatan, ke tribun utara, tribun 3, dan seterusnya. Nah, rentetan tindakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini, kami melihat justru merupakan satu bentuk obstruction of justice, upaya untuk menutupi atau menghambat proses pengungkapan fakta hukum yang sesungguhnya. Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi dalam proses rekonstruksi itu. Rekonstruksi sebagai bagian dari proses hukum acara pidana itu memang diperlukan agar kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika itu dilakukan secara tidak akuntabel, tidak sesuai dengan apa yang terjadi, itu justru menyesatkan dan menutup apa yang sesungguhnya terjadi dalam kejadian yang sebenarnya. Selain itu, dalam proses rekonstruksi juga kepolisian saya pikir sangat tergesa-gesa. Sejumlah saksi yang dipanggil masih dalam keadaan sakit. Kami sendiri punya kuasa dan sejumlah saksi yang dipanggil oleh Polisian Daerah Jawa Timur, dan mereka dalam keadaan sakit, tidak bisa hadir di sana dan tidak bisa menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi itu dilaksanakan. Gitu. Tentu dari sana kita tidak bisa melihat bahwa rekonstruksi itu adalah satu upaya yang akuntabel, yang imparsial dalam melihat apa yang sebenarnya terjadi secara sungguh-sungguh dalam peristiwa di tanggal 1 Oktober 2022 di malam hari itu. Begitu. Oke, Mas Andi, kalau kita lihat lokasinya kan memang berbeda begitu ya. Menurut Anda, rekonstruksi yang tidak dilakukan di lokasi kejadian apakah akan berpengaruh juga terhadap hasil penyidikannya? Iya, sangat berpengaruh. Lokasi rekonstruksi kan ada di Mapolda ya. Sementara lokasi kejadian ada di Stadion Kanjuruhan. Satu itu. Yang kedua, dalam proses rekonstruksi juga polisi tidak berkomunikasi dengan korban, dengan saksi, dengan teman-teman yang hari ini banyak melakukan pendampingan kepada saksi dan korban. Polisi bergerak secara tergesa-gesa, tertutup, tidak terbuka. Padahal dari awal kita sangat berharap sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan publik kepada polisi, harusnya polisi lebih profesional di dalam melakukan rekonstruksi itu. Rekonstruksi yang kemarin itu jauh dari harapan dan jauh dari upaya untuk menegakkan hukum yang seharusnya. Oke, menurut Anda dan juga teman-teman dari Kontras sendiri, apakah harus diulang rekonstruksinya atau seperti apa? Wajib diulang. Mari kita tunggu para saksi itu membaik kesehatannya, dan mari kita lakukan rekonstruksi itu di tempat kejadian perkara di Stadion Kanjuruhan. Mari kita bareng-bareng menyaksikan agar terkonfirmasi apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Ada ribuan saksi di sana, ada ribuan mata melihat, ada ratusan korban jiwa, ada ratusan korban luka-luka. Saya kira rekonstruksi semacam itu hanya bentuk kebebalan polisi dalam melihat kejadian ini. Gitu. Terlebih polisi juga sangat tergesa-gesa menentukan pasal 359, 360, pasal kelalaian. Sementara fakta menunjukkan, banyak fakta kami temukan. Kami juga telah menyampaikan laporan kepada publik. Ini bukan kelalaian, ada kesengajaan di sana. Baik, Mas Andi, tadi Anda mengatakan bahwa ini ada polisi terlihat tergesa-gesa begitu ya. Tapi saya juga bisa mengutip pernyataan Anda di media online. Anda mengatakan bahwa ini seperti sebuah tindakan obstruction of justice begitu. Apakah ini ada hubungannya dengan membuat rekonstruksi yang begitu cepat begitu? Pertama, di awal-awal polisi sudah beropini, yang opini itu tidak sesuai dengan fakta. Mulai dari kerusuhan satu, yang kedua opini tentang bahwa penyebab meninggal bukan karena gas air mata,
Padahal belum ada pemeriksaan soal itu. Tapi jauh-jauh hari di awal-awal polisi, Humas Mabes Polri sudah mengatakan bukan gas air mata. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada seorang ayah korban yang bersedia untuk otopsi, tapi ada pengkondisian di lingkungan yang kemudian berujung pada perasaan intimidatif yang dirasakan oleh keluarga korban, yang pada akhirnya keluarga korban, ayah korban dalam hal ini menandatangani surat pernyataan berisi pembatalan otopsi. Dan sekarang rekonstruksi. Saya sudah tidak bisa berkomentar lagi apa yang sebenarnya mau dimaui oleh polisi di saat ratusan keluarga korban berharap keadilan. Bahkan hari ini saya mendapat laporan ada satu korban tewas yang belum tercatat. Saya baru saja berlaporan kalau sekarang 134 ya. Ini ada satu lagi korban yang belum tercatat. Baru menyampaikan ke kami. Artinya apa? Pendataan korban saja belum selesai. Tapi sangat tergesa-gesa untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang jauh dari harapan keadilan dari korban. Kalau criminal justice system kita semacam ini yang makin menjauh dari harapan keadilan bagi korban, ya jangan harap masyarakat percaya kepada kepolisian. Seharusnya Mabes Polri harus bersikap imparsial dalam peristiwa ini. Mari berdialog dengan banyak pihak. Mari terbuka saja. Ini adalah momentum untuk bersih-bersih. Ini adalah momentum bagi kita bersama untuk membangun kepolisian kita yang profesional, yang akuntabel. Kalau kepolisian masih bebal semacam ini, saya nggak tahu kata apa lagi yang paling tepat untuk mengatakannya. Buat saya ini kebebalan. Baik. Ada banyak orang militan, ada banyak orang protes, ada banyak orang mengeluh, tetapi pintu belum juga dibuka. Ruang dialog belum juga dibuka. Presiden sudah turun ke lapangan, TGPF sudah bekerja. Tetapi saya kira banyak hal yang belum ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk menuju ke pemenuhan keadilan bagi korban. Baik. Mas Andi, kita sama-sama coba terus ikuti kasus ini seperti apa dan kita tunggu perkembangannya. Harapannya adalah seluruh keluarga korban bisa melihat dan juga harapannya bisa datang keadilan yang seadil-adilnya mengenai kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Sekjen Federasi Kontras Andi Irfan. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.